kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Birun, dari UPDD SD Negeri 8 Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Birun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Krisnadi SPD. Beliau adalah kepala sekolah tempat saya mengajar. Tujuan saya mewawancarai Bapak ini adalah sesuai dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Nah, selama ini Bapak sudah lama menjadi pimpinan di sekolah. Tentu ada permasalahan yang perlu dibicarakan ya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Menurut saya, yang saya lakukan biasanya mengumpulkan informasi dulu tentang permasalahan apa yang terjadi. Oh gitu ya Pak. Berarti identifikasi yang pertama Bapak harus mengumpulkan dulu apa permasalahannya ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama benar, dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Biasanya saya memanggil tim pengelola untuk berdiskusi tentang gimana cara mengambil keputusan yang benar. Oh begitu ya Pak. Berarti intinya Bapak sebelum mengambil keputusan Bapak harus memanggil dulu rekan-rekan pengelola di sekolah ya Pak ya? Iya. Ya, selanjutnya nih Pak, apa nih langkah-langkah prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama mengambil keputusan tersebut? Maksudnya langkah-langkah yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan itu dilaksanakan Pak? Mencari informasi dulu tentang permasalahan apa yang terjadi, mengidentifikasi masalah, kemudian baru mengambil keputusan. Intinya kita bermusyawarah. Ya, berarti intinya segala keputusan kita bermusyawarah dulu ya, baru bisa mengambil keputusan. Dan demikian Pak kan? Oke Pak, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu Pak? Menurut saya hal yang paling efektif adalah melibatkan semua guru dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi dengan tepat, jelas dan transparan dalam mengambil keputusan. Berarti intinya berarti hal yang paling efektif itu harus ada tepat sasaran ya dalam pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya nih Pak, apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Tentunya kan sebelum kita mengambil keputusan ada tantangan yang kita hadapi Pak. Apa saja itu yang terjadi sama Bapak, yang pernah Bapak alami? Tantangan yang penting itu terjadi misalnya ada yang pihak-pihak yang nggak mau menerima yang telah kita putuskan bersama, biarpun itu menurut kita sudah terasa tepat. Oke, berarti intinya kalau keputusan itu tidak kedua belah pihak pasti tidak akan menerima dengan lapang dada, pasti adanya yang tidak menerima, ada pro kontra lah Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, selanjutnya
apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal dalam pengambilan keputusan tersebut? Misalnya kan keputusan itu diambil pada waktu tertentu, apakah harus dijadwalkan dulu atau bagaimana nih bentuk dan prosedurnya, Pak? Kalau menurut saya, kalau dijadwal saya rasa tidak perlu. Kalau menurut saya akan memutuskan itu secepat mungkin biar nggak melambat kemana-mana. Makanya untuk jadwal itu tidak saya buat. Yang penting saya berkoordinasi dengan tim pengelola. Berarti Pak tidak perlu jadwal ya Pak, berarti setiap ada permasalahan langsung diselesaikan biar permasalahannya tidak merembes kemana-mana ya Pak. Oke, bagus sekali nih Pak ya, pertanyaan jawaban Bapak sangat menginspirasi sekali. Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dukungan tim itu sangat mempermudah. Dengan masukan-masukan tim itu sangat mempermudah dalam mengambil keputusan yang tepat mungkin. Ya Pak, berarti di sini dibutuhkan dukungan dan dorongan dari tim tentunya ya Pak ya. Itu terdiri dari guru teman sejawat juga dan pokoknya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, oke Pak, bagus sekali Pak ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, apa saja nih Pak yang menjadi pembelajaran pada kasus pengambilan keputusan dilema etika Pak? Yang intinya di sini saya sampaikan setiap keputusan itu dengan bermusyawarah dan sesuai prosedur dan tidak merugikan siapapun. Menurut kita itu sudah bagus. Oke Pak, berarti pengambilan keputusan Bapak itu yang penting semua sudah menerima dengan lapang dada, dan artinya walaupun ada satu pihak yang tidak tulus menerima, tetapi sama-sama baik ya Pak ya keputusannya. Oke Pak, berarti sampai di sini dulu Pak wawancara kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik sesuai dengan harapan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara saya hari ini dengan Bapak Kepala Sekolah, Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, CGP Angkatan 10 dari PDD SD Negeri 8 Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Birun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu kepala sekolah di Makmur. Beliau adalah Ibu Nurlaila, Kepala UPDD SD Negeri 10 Makmur. Saat ini beliau menjadi kepala sekolah sudah sangat lama, tentu memiliki banyak pengalaman yang akan dibagikan dengan saya. Tujuan saya melakukan praktik wawancara ini adalah sebagai salah satu tugas saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, selamat siang nih Bu Laila, apa kabar hari ini Bu? Baik. Bu, hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Nah, soal yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Kami sebagai pengalaman saya, kalau ada dilema tersebut dalam surat situasi di mana kepentingan tersebut bertolak belakang atau bertentangan dengan nilai-nilai etika. Misalnya ada seorang guru ada masalah di rumah, dibawa ke sekolah. Jadi kami harus menyelesaikan masalah tersebut. Kami harus memilih yang mana yang bisa diambil keputusan. Gitu. Iya Bu, berarti yang intinya setiap masalah itu walaupun masalahnya di rumah, kalau sudah ke sekolah sudah menjadi tanggung jawab sekolah ya untuk menyelesaikannya. Iya Bu, bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami duduk bersama tim kami untuk membicarakan masalah tersebut. Kami mempertimbangkan semua aspek yang dialami, misalnya mendengarkan pendapat dari anggota tim, kemudian kami membuat keputusan berdasarkan yang terbaik dan mendengarkan pendapat semua pihak. Oke Bu, berarti intinya setiap masalah itu harus dikondisikan, dikomunikasikan lebih dahulu Ibu ya, sebelum kita ambil keputusan. Oke Bu, soal ketiga Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan? Yang pertama-tama kami kumpulkan dulu semua informasi yang ada. Kemudian kami identifikasi apa yang terjadi, yang nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian kami selesaikan dalam tim. Kami mendiskusikannya dengan baik. Gitu ya Bu, berarti pertama tadi kita harus mengumpulkan informasi dulu, kemudian yang kedua kita harus lihat kasus-kasus yang bertentangan tersebut, kemudian harus kita bicarakan dalam forum Bu ya. Iya, benar sekali ini Bu. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kami biasanya duduk berdiskusi dulu bersama tim, kemudian memastikan semua orang tahu masalah apa yang terjadi, lalu membuat suatu keputusan untuk mengambil sebuah kebijakan. Iya Bu, berarti Bu kita harus dulu melibatkan semua pihak Bu. Artinya semua pihak itu ada guru, ada semua tim di sekolah. Tim di sekolah, ya Bu. Berarti artinya Ibu di sini tetap melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, tidak mengambil keputusan sendiri. Oke, benar sekali Bu. Oke, selanjutnya apa saja selama ini yang menjadi tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu kan hambatan Bu ya. Dalam menghadapi tantangan tersebut termasuk menghadapi tekanan atau dari berbagai pihak atau kesulitan, kami membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak yang terjadi, faktor-faktor yang terjadi harus dapat dipertimbangkan dengan baik. Iya Bu, berarti kalau memang ada tekanan dari pihak lain, kita harus membuat keputusan yang tepat. Membuat keputusan walaupun itu keputusan yang kita buat itu memang tidak semua pihak menerima dengan baik karena memang ada pro dan kontra ya. Iya Bu. Oke. Soal selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Untuk prosedurnya seperti apa itu Bu? Sebagai pengalaman dulu kami tidak pernah punya jadwal. Kalau ada masalah baru diselesaikan dengan baik. Iya. Betul. Berarti artinya Ibu tidak memiliki jadwal tertentu, namun setiap masalah itu langsung segera diselesaikan pada saat itu. Oke Bu, tepat sekali Bu ya. Bagus sekali jawaban Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu?
ada dukungan dari semua pihak, misalnya dukungan dari guru, komite sekolah, misalnya ada pengawas, ada banyak dukungan yang membantu, dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga ada. Selama ini Ibu dibantu oleh tim di sekolah ya Bu ya, ada guru juga, ada juga dibantu oleh pengawas sekolah dan tim Komite K3S sekolah. komite juga Bu ya. Oke Bu, soal terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan pada hari ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pelajaran yang dapat saya petik pada hari ini yaitu pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat orang lain. Oke Bu, betul sekali. Berarti intinya kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain, walaupun itu yang mengatakannya anak kecil, tapi kita harus mempertimbangkan dulu ya apa masukan dari teman-teman. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Kita sudah melakukan wawancara pada hari ini. Saya juga sudah memiliki pengalaman yang banyak dari Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan wawancara saya dengan Kepala Sekolah UPDD SD Negeri 10 Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi